Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Ramadan Marpau. NIM saya 23030621. Saya dari Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi anatomi dan fisiologi ternak pada ternak ruminansia. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem digestori pada domba. Yang mana yang pertama yaitu kalkumoris. Kalkumoris pada hewan ruminansia yaitu adalah rongga mulut yang meliputi lidah, gigi, lagi-lagi mulut, gusi, dan bibir. Ini merupakan tempat awal proses pencernaan sebelum makanan dikirim ke bagian pencernaan yang lebih dalam. Selanjutnya masuk ke esofagus, di mana esofagus ini saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung, yang mana bertugas sebagai membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik. Selanjutnya masuk ke ventriculus, yang mana ventriculus ini terbagi menjadi empat pada hewan ruminansia. Yang pertama itu rumen, retikulum, omasum, dan apomasum. Yang pertama itu rumen, yang mana fungsi sebagai fermentasi serat seperti selulosa, hemiselulosa pada pakan hijauan. Selanjutnya masuk ke retikulum, yang mana retikulum ini berfungsi sebagai fermentasi serat dan absorpsi atau penyerapan VFA, amonia, dan air. Selanjutnya masuk ke omasum, yang mana berfungsi sebagai grinding atau penggilingan makanan dari filtrasi atau penyaringan partikel besar dan kecil dan penyaringan benda asing hasil fermentasi. Selanjutnya masuk ke abomasum, yang mana abomasum ini disebut juga lambung sejati, yang mana berfungsi sama seperti lambung pada umumnya, yaitu pencernaan secara kimiawi oleh asam lambung. Selanjutnya masuk ke intestinotenium, yang mana terbagi menjadi 3: duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya masuk ke intestinocrasum, dan diolah menjadi feses di rektum dan dikeluarkan dari anus. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bakteri dan protozoa rumen. Nah, yang pertama saya akan membahas bakteri rumen, yang mana bakteri rumen ini ada 6 golongan. Yang pertama yaitu ada bakteri selulotik, yang perannya itu dalam pencernaan menghasilkan selulosa untuk menghidrolisis selulosa. Yang kedua ada bakteri hemiselulotik, yang perannya itu sebagai mencerna hemiselulosa. Dan yang ketiga ada bakteri amilolitik, yang perannya itu sebagai mencerna amilum atau pati. Selanjutnya yang keempat ada bakteri proteotik, yang perannya itu sebagai mendegradasi protein menjadi peptida, asam amino, dan NH3. Selanjutnya ada bakteri ureolitik, yang perannya itu sebagai menghidrolisis urea menjadi NH3. Dan yang keenam ada bakteri metagenetik, yaitu perannya menggunakan hidrogen membentuk metan atau CH4. Nah, yang kedua saya akan membahas protozoa rumen, yang mana protozoa rumen ini terbagi menjadi 2 famili. Yang pertama itu Isotricidae, yang terbagi menjadi 2 genus. Yang pertama itu ada Isotricha, dan yang kedua ada Dastricha. Nah, yang kedua famili Ophrioscholicidae, yang terbagi menjadi 4 genus. Yang pertama ada Entominium, yang kedua ada Diplodinium, ketiga ada Epidinium, dan yang keempat ada Ophrioscholax.